jika dalam suami istri itu dia mempunyai kontribusi yang sama dalam harta bersama, dan pada saat terjadi perceraian, ternyata salah satu pihak tidak menerima. Anggaplah si istri merasa bahwa dia mempunyai kontribusi terbesar terhadap harta bersama. Bagaimana ini Ibu? Dari sudut pandang hukum kompilasi, hukum Islam dan undang-undang. Terima kasih Bu, itu 2 pertanyaan saya. Untuk Bapak Dr. Hasani, saya juga ada pertanyaan. Maaf, suara saya agak ini. Saya tadi tertarik sekali mendengarkan uraian Bapak mengenai buku yang Bapak tulis itu. Jadi pertanyaan saya, apakah ada perbedaan yang signifikan yang membedakan ulama Nusantara dengan ulama Timur Tengah? Ini kan yang menjadi kontradiksi dan menjadi viral beberapa waktu berselang ya Pak ya. Mungkin agak-agak pertanyaan yang sedikit kekinian mungkin Pak ya. Ya. Itu untuk Pak Dr. Hasani, mohon pencerahannya Pak. Kemudian untuk pertanyaan saya kepada Bapak Soleh, bagaimana sebetulnya aturan Islam terkait hubungan sosial dengan non-Muslim? Ini kan terkait dengan keberagaman. Dan pertanyaan kedua, jika memungkinkan, itu saya ingin bertanya, apa sih indikator yang sebenarnya sehingga ada 4 poin yang Bapak katakan itu sebagai moderasi beragama, yang adanya perbedaan dalam kebersamaan dalam keberagaman. Apa alasannya itu Pak? 4 indikator dari moderasi beragama itu yang Bapak jelaskan tadi. Terima kasih Bapak Ibu narasumber, dan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Terima kasih Ibu Dr. Tia, Ibu moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Eri, terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu, Bapak Ibu pembicara, silahkan. Pak Hasani mungkin? Baik, terima Pak kasih. Soleh terpental ini sepertinya. Oh, masih ada Pak Soleh. Baik. Ya, Bu. Mau saya dulu atau Pak Soleh dulu? Silakan Pak Dokter. Baik. Ya, apa yang membedakan antara mufassir Indonesia atau mufassir Nusantara dengan mufassir-mufassir yang lain? Karena tadi saya katakan bahwa at-tafsir huwa al-fahmu, ya. Yang namanya tafsir itu memahami al-kashfu, al-idhar, menjelaskan apa yang dijelaskan, menjelaskan Al-Qur'an tentu dengan konteksnya. Produk penafsiran itu sangat erat kaitannya dengan si mufassir. Kalau mufassirnya itu berlatar belakang pendidikan tertentu, ya maka produk dari tafsirnya pun kira-kira mendekati dengan apa yang ada pada dirinya, ya. Begitupun dengan kultur, dengan budaya, dengan latar belakang pendidikan, termasuk juga latar belakang bangsa dan negaranya. Misalnya kita kenal di Indonesia ada tafsir Al-Misbah misalnya. Tafsir Al-Misbah itu sebagian dikerjakan di Indonesia, sebagian juga dikerjakan di Mesir ketika Profesor Quraish Shihab dalam bertugas ketika menjadi duta besar di Mesir. Nah, begitupun misalnya tafsir Al-Azhar, misalnya di tafsir di Indonesia, tafsir Al-Azhar itu sangat kuat tafsir harokinya, ya, harokinya, gerakannya, karena sebagaimana kita tahu bahwa
bahwa Profesor Dr. Hamka atau Buya Hamka itu pernah juga terlibat di politik atau bahkan juga menjadi tahanan politik ya, pernah berseberangan dengan pemerintah misalnya, sehingga tafsir-tafsir apalagi misalnya ada juga tafsir-tafsir atau hasil dari produk tafsir Al-Misbah itu juga ditulis oleh Buya Hamka di sebagiannya lagi di penjara ya, ketika beliau sedang di penjara karena bukan kriminal tetapi karena berbeda pandangan saja dengan pemerintah, lalu kemudian disitulah dipakai untuk kesempatan untuk menulis yang dilakukan oleh Profesor Buya Hamka. Nah, ada juga yang misalnya kalau kita baca tafsir Asy-Sya'rawi, ya tafsir Asy-Sya'rawi itu ditulis oleh mufassir Mesir ya, Dr. Asy-Sya'rawi. Dr. Asy-Sya'rawi atau Syekh Asy-Sya'rawi itu beliau menulis, sesungguhnya bukan beliau yang menulis tafsir tetapi murid-muridnya. Ketika Syekh Asy-Sya'rawi menyampaikan di pengajian-pengajiannya pengajian tafsir, dan hasil dari pengajian tafsir itu kemudian dibukukan menjadi tafsir Asy-Sya'rawi. Lalu kemudian ada Al-Abr Al-Athir, itu juga hasil atau produk tafsirnya dihasilkan dari ceramah-ceramah yang dilakukan oleh penulisnya di radio-radio, lalu kemudian selesai tafsir itu kemudian dibukukan. Nah, ini menandakan bahwa latar belakang keilmuan, latar belakang pendidikan, termasuk madhab ya, termasuk madhab itu akan mempengaruhi terhadap produk penafsiran. Dalam launut tafsir, dalam corak tafsir itu kita kenal ada corak fikih ya. Ada mufassir-mufassir yang latar belakang fikihnya bagus ya, lalu kemudian buku-buku fikihnya bagus, maka dicap tafsirnya menjadi corak fikih. Ada misalnya kita baca tafsir Fathul Qadir karya Asy-Syaukani misalnya. Syekh Asy-Syaukani itu termasuk madhabnya Syiah, tetapi Syiahnya Syiah Zaidiyah. Maka produk tafsirnya pun juga ada muatan-muatan Syiah Zaidiyah. Ya. Dan banyak yang lainnya, ada yang kecenderungannya sufi ya, maka tafsirnya lebih kepada tafsir sufistik. Ada kecenderungannya kepada sosial kemasyarakatan, maka tafsir-tafsirnya dikaitkan dengan sosial kemasyarakatan ketika dia nulis ya. Nah, inilah yang kemudian menjadikan antara tafsir yang satu ya dengan yang lainnya berbeda. Jangankan tafsir Indonesia dengan tafsir misalnya tafsir Timur Tengah ya, tafsir Indonesia atau sesama tafsir Indonesia saja bisa jadi berbeda karena berbeda latar belakang keilmuan maupun daerahnya. Nah, inilah saya kira yang membedakan antara mufassir yang satu, antara mufassir klasik, bahkan mufassir klasik juga berbeda dengan mufassir kontemporer dengan modern. Lahirnya atau sebelum lahirnya tafsir bil akal atau tafsir bil ra'yi ya, sebelumnya ada tafsir bil ma'thur. Bil ma'thur itu penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis, dan Al-Qur'an dengan qaul sahabah. Itu di awal-awal penafsiran atau perkembangan mufassir klasik itu. Lalu kemudian belakangan ini ada dikembangkan lagi, bukan hanya bil ma'thur, bukan hanya Al-Qur'an bil Qur'an, Qur'an dengan hadis, Qur'an bi qaulis sahabah, tetapi juga kecenderungan akal atau kecenderungan aklinya jauh lebih banyak porsinya, maka dikenal dengan bukan hanya tafsir bil ma'thur tetapi tafsir bil ra'yi. Lalu ada setelah bil ma'thur, bil ra'yi, kemudian itu dianggap tidak akomodir terhadap gerakan hati, misalnya dengan pembersihan hati, dengan penjernihan kolbu, maka lahirlah tafsir Isyari. Tafsir Isyari itu kecenderungannya kepada
tafsir bersifat sufistik. Jadi antara satu mufassir dengan mufassir yang lainnya itu bisa dipastikan mereka bisa jadi berbeda, dan biasa saja karena itu bagian dari ijtihad ya, Bapak Ibu sekalian, para cendekiawan sekalian. Yang tidak berbeda adalah Al-Qur'annya, sedangkan produk tafsir itu adalah produk pemikiran dari sang ulama atau sang mufassir yang mempunyai latar belakang keilmuan dalam menafsir Al-Quran. Tentu tidak sembarangan, baru santrinya pun santri kilat kemudian menjadi mufassir. Nah, ini tidak pas ya. Tentu ada keilmuan, atau kalau kita baca pendapatnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, paling tidak kata beliau menjadi mufassir itu punya 13 kriteria. Banyak gitu ya. Hafidh Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli filsafat, ahli tasawuf, ahli bahasa, ahli nahwu, ahli sorof. Wah, itu panjang. Nah, saya kira itu yang bisa saya jawab terkait dengan antara mufassir yang satu dengan mufassir yang lainnya. Tetapi secara umum ada model atau corak tafsir itu, ada metode tafsir itu, ada metode ijmali secara global. Bisa jadi secara globalnya sama ya, karena memang Al-Qur'an itu kan turun menjawab, diantaranya adalah menjawab dari problem yang ada. Ketika ditanyakan yas'alunaka 'anil khamr wa yas'alunaka 'anil ruh, Nabi ditanya tentang ruh. Kemudian turunlah ayat qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ketika ditanya tentang khamr, lalu kemudian innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu Dr. Tia. Baik, terima kasih Pak Asani. Pak Dr. Soleh mungkin mau menambahkan, tadi ada juga pertanyaan buat Pak Dr. Soleh tadi. Ditanyakan untuk 3 narasumber sepertinya tadi itu ya. Siap, baik. Terima kasih. Tadi dari pertanyaan yang saya simak adalah terkait dengan indikator ya Bu. 4 indikator moderasi beragama. Pertama, komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif terhadap budaya lokal. Ini menjadi sebuah indikator dalam berorganisasi beragama. Kenapa ini saya sampaikan? Bahwa pertama adalah komitmen kebangsaan. Artinya kita sebagai warga negara yang majemuk dan plural, tentunya indikatornya harus diukur dari apa? Penerimaan terhadap prinsip berbangsa. Artinya bahwa negara kita adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, dan tentunya tertuang dalam undang-undang dan regulasinya ada turunannya. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi indikatornya apakah kita sudah melakukan menghormati perbedaan dan memberi ruang bagi orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat, mengenai kesetaraan dan bekerja sama. Ini menjadi indikator karena di dalam Al-Quran sendiri, dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 108, Allah menyampaikan bahwa Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubullahu adwan bighairi ilm. Janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, kan gitu. Kita harus adanya toleransi. Tentunya kita juga harus memiliki kelembutan terhadap orang kafir. Dalam surat Al-Imran surat 3 ayat 159, Fabima rahmati minallah lintalahum, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lembut terhadap mereka, gitu ya. Itu ada sikap toleransi. Istilahnya dalam itu tasamuh, gitu ya. Bagaimana sikap tasamuh itu kita berikan, fikro tasamuhiyah, ya, pola pikir toleransi dalam hidup berdampingan secara damai, harmonis dengan pihak lain, walaupun akidah, cara berpikir dan budaya yang berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, anti kekerasan. Indikatornya bisa kita lihat. Jika saat ini menolak ajakan individu atau kelompok untuk melakukan kekerasan, tentunya kita harus memberikan pemahaman, ya, bahwa itu ada di situ ada nilai, gitu ya.
kita memiliki nilai menjadi kira-kira itu baik atau tidak gitu ya ketika melakukan terhadap kekerasan. Penerimaan terhadap tradisi Indonesia ya, yang dalam indikator ini yang saya catat akomodatif terhadap budaya lokal ya. Kita harus menerima terhadap tradisi Indonesia yang beragam tradisi yang berbeda-beda. Tentunya kita harus